Halo semuanya, kembali lagi pada praktek spiritual bagian kedua. Setelah kemarin Anda membiasakan diri untuk berada dalam keramaian dan merasakan sekarang dan di sini, maka bagian kedua ini adalah lanjutan dari praktek yang sudah beberapa lama Anda lakukan. Praktek pertama membuat Anda terbiasa untuk melihat bagaimana pergerakan pikiran itu. Yang saya maksud dengan pergerakan pikiran, setiap orang pasti punya keinginan. Dan kondisi-kondisi yang terjadi itu bisa selaras atau sesuai dengan keinginannya. Atau kondisi itu tidak sesuai dengan keinginannya. Jadi pergerakan pikiran, apabila ada suatu kondisi yang terjadi, diketahui oleh pikirannya, maka pikiran itu akan kembali pada tujuannya atau keinginannya itu sendiri. Keinginan saya ini. Kemudian dia kembali lagi melihat kondisi yang ada. Kondisi yang ada ternyata tidak sesuai dengan keinginannya. Maka akan timbul penolakan. Penolakan tadi dibarengi oleh suatu emosi dan action. Anda akan melihat, oh emosi jengkel, emosi marah. Action Anda menggebrak meja. Mimik Anda berubah. Badan Anda tegang. Nah itu semua adalah pergerakan pikiran. Satu rangkaian pikiran yang menjumpai satu kondisi, kembali pada pikiran atau memori tentang keinginannya, kembali pada kondisi sekarang, diproyeksikan ke masa depan. Wah ini saya nggak bisa dapat apa yang saya inginkan. Kemudian apa yang dia proyeksikan tadi, direspon lagi oleh tubuhnya. Wah saya jengkel, saya marah. Nah, ini semua menimbulkan rasa. Sekarang Anda mulai perhatikan pikiran yang menolak itu seperti apa gerakannya. Anda mulai lihat lebih detail. Seolah-olah kalau Anda melihat film itu Anda pelankan, Anda slow motion. Anda sudah bisa berada dalam kondisi sekarang dan di sini, di keramaian. Setelah beberapa lama Anda melatihnya, sekarang Anda mulai melihat pergerakan pikiran Anda. Pergerakan pikiran yang saya ceritakan tadi, Anda lihat lebih detail. Anda mulai menghayati atau mengerti perasaan jengkel itu apa. Anda lihat lagi perasaan marah itu apa. Perasaan takut itu apa. Apa efeknya apabila perasaan-perasaan tadi timbul. Apa efeknya dalam tubuh saya. Rasanya seperti ini tuh tubuh saya seperti apa. Dan selain itu, Anda mulai memperhatikan bahwa ada faktor aku di situ. Aku menjumpai kondisi ini. Aku yang berkeinginan. Aku yang menganggap keinginanku ini mungkin tidak tercapai. Kemudian, aku yang jengkel, aku yang marah, aku yang takut. Ini Anda mulai melihat. Nah, kemudian Anda mulai bertanya, aku itu sebetulnya adalah rasa. Dari kecil aku sudah tahu adanya aku. Semua orang itu pasti merasa aku. Merasakan ada rasa aku. Dan kalau kita merasakan rasa aku itu, akan timbul rasa ada. Nah, cobalah Anda merasa ada tanpa embel-embel aku. Hanya rasa ada.
Anda rasakan aku Anda, kemudian akan timbul rasa ada, dan beradalah pada rasa ada tadi. Anda harus sering-sering berada pada rasa ada. Karena ketika Anda berada pada rasa ada, bukan aku ada ya. Kalau aku ada, artinya Anda sudah menempelkan identitas aku pada rasa ada. Nah, ini tidak perlu Anda menempelkan identitas, hanya rasa ada. Ketika Anda berada pada rasa Anda, rasa ada tadi, Anda akan melihat lebih jelas pergerakan pikiran. Nah, setiap Anda mempunyai waktu luang, di mana Anda tidak sedang bekerja, Anda tidak berinteraksi dengan orang, beradalah pada rasa ada tadi. Hayati rasa ada tadi. Rasakan. Hanya berada saja, tidak berbuat sesuatu. Hanya merasa berada pada keberadaan Anda. Sehingga Anda betul-betul mengerti, oh ada itu rasanya seperti ini. Setelah Anda memegangi rasa ada tadi, Anda sudah menghayatinya, Anda mempraktekkan. Dalam keramaian tadi, Anda tetap berada pada rasa ada tadi. Bukan sebagai aku. Nah, Anda akan melihat. Anda berada pada rasa Anda tadi, rasa ada tadi, Anda akan melihat. Aku yang berkeinginan. Aku yang menjumpai satu kondisi. Aku yang menolak kondisi tadi. Aku yang jengkel, aku yang marah, aku yang takut. Nah, ini adalah sesi kedua dari latihan Anda. Anda harus terus melatih. Karena melatih ini adalah esensi dari spiritual. Ibaratnya Anda bisa seperti guru besar, dosen suatu universitas yang mengajarkan ilmu bisnis. Tapi dosen tersebut tidak mempunyai usaha. Sehingga ilmu itu hanya berguna untuk orang lain. Untuk dirinya sendiri tidak ada gunanya. Anda harus mempraktekkan supaya apa yang Anda mengerti itu bukan menjadi bualan kosong. Tapi Anda menguasai apa yang Anda mengerti. Praktekkan terus setiap hari. Sampai Anda mendapatkan esensi. Selamat mencoba.